Baik, kita lanjutkan ke subbab 4.4 using cross steps to measure agreement. Di sini contohnya adalah a company is interested in expanding its business. Jadi sebuah perusahaan ini tertarik untuk memperluas usahanya. Tapi dia harus memilih ada 20 lokasi tempat dia akan membangun usahanya tersebut ya. Ada 20 pilihan lokasi yang harus dipilih ya, mana dari 20 tadi mana yang paling bagus. Nah, perusahaan ini sudah mempekerjakan mengontrak 2 konsultan untuk mengevaluasi lokasi-lokasi ini tadi secara terpisah. Ya, in addition to an extended report, each consultant was asked to summarize each site as a good, fair, or poor prospect. Nah, sebagai tambahan nanti di laporan mereka masing-masing konsultan tadi diminta untuk meringkas lokasi tadi, kemudian dikategorikan apakah dia termasuk good, ya bagus, fair, sedang-sedang saja, dan poor, ya jelek. Nah, di sini kita sebagai perusahaan, you need to determine which sites the company should investigate further. Jadi kita akan menentukan lokasi mana berdasarkan laporan dari konsultan tadi, mana yang harus kita investigasi lebih lanjut. Itu kan 20, nanti di breakdown mana yang semakin kecil. Dan jika memungkinkan, if possible, determine which of the consultants of the company should retain for further work. Dan, kalau memungkinkan, kita akan menentukan konsultan mana yang masih tetap akan bekerja dengan kita dalam jangka panjang. Jadi selain memutuskan 20 lokasi tadi, mana yang bagus, kita akan menentukan dari 2 konsultan tadi, mana yang tetap akan kita ajak bekerja sama untuk jangka panjang. Nah, ratingnya konsultan di sini ada di data namanya site.sav. Oke. Kita masuk ke, sini. Oh, ini data yang demo, kita tutup dulu, kita buka data apa tadi namanya, site ya. Ya, datanya sedikit aja. Ini konsultan 1 sama konsultan 2, ada 20 lokasi ya. Konsultan 1 bilang 3, konsultan 2 juga bilang 3, konsultan 1 bilang 1, konsultan 2 bilang 1. Ini lokasinya, ini masing-masing lokasi, ini datanya. Nah, sekarang di sini kita akan lihat ratingnya. 1 itu for poor, 2 fair, 3 good. Oke. Kita akan langsung running analysisnya. Kita klik analyze, descriptive statistic, cross steps. Kita akan pilih rating 1, rating dari konsultan 1 di row, rating dari konsultan 2 di kolom. Ya. Kemudian setelah itu kita klik statistics, kita pilih kappa, ya. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Ya. Oke, kita lihat mana kapanya. Nah, ini kapanya. Kapanya di sini nilainya tidak sama dengan 0 ya, atau 0,478. Ini menunjukkan bahwa rating konsultan ini pada umumnya dia sama ya. Semakin mendekati 0 dia semakin beda, tapi karena ini jauh di atas 0 ya, berarti masing-masing konsultan ini memberikan pendapat yang relatif sama. Di sini juga nilai signifikansinya signifikan 0 ya.
Nah, kita bisa lihat di sini. Konsultan 1, ini jawabannya ya. Ada yang konsultan 1 bilang jelek, konsultan 2 bilang jelek, ini ada 7. Sama-sama bilang jelek. Ada yang konsultan 1 bilang sedang-sedang saja, konsultan 2 bilang jelek. Ada yang konsultan 1 bilang bagus, konsultan 2 bilangnya jelek. Nah ini jelek apa bahasa Indonesia? Beda jauh ya, tapi cuma 1. Mungkin pertimbangannya beda. Kita nggak lihat laporan secara keseluruhan ya, tapi di sini kita bisa melihat ini ada yang beda banget. Yang satu bilang bagus, satu bilang jelek. Oke, kemudian konsultan 2 bilang konsultan 2 bilang sedang, sama-sama sedang, ini ada 2. Kemudian konsultan 2 ini bilang bagus, tapi konsultan 1 bilang sedang, ada 1. Kemudian konsultan 2 bilang bagus, konsultan 1 juga bilang bagus, ada 4 ya. Secara keseluruhan yang dibilang bagus oleh konsultan 2 ada 5, sedangkan yang dibilang bagus oleh konsultan 1 juga ada 5. Tapi di sini ada 2, di sini ada 8, di sini 7, di sini 13. Ya. Kalau seperti ini, mana yang akan kita pilih untuk terus bekerja sama dengan kita? Ya, kalau pendapatnya sih mereka relatif sama, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara konsultan 1 dengan konsultan 2 ini sama, ya, sama-sama memberikan opini yang nggak beda jauh. Tapi kan kita harus menentukan konsultan mana nih yang mau kita gunakan terus. Kalau kita melihat di sini, ya, konsultan 1, dia jawabannya yang jelek ada 7, yang sedang ada 8, yang bagus ada 5. Ya. Artinya di sini masih banyak mengandung nilai tengah yang sedang-sedang. Tujuan kita menggunakan konsultan adalah kita memudahkan kita untuk mencari keputusan. Kalau kita keputusannya di sini masih banyak nilai tengah, kita tidak bisa memastikan mana yang bagus, mana yang jelek. Ya, masih harus mikir lagi. Tapi konsultan 2, dia dengan tegas membedakan antara Anda bisa lihat, ini nilai yang sedang-sedang ada 2. Yang lainnya kategorinya 13 dan 5. Di sini poor dan good. Jadi lebih enak kalau kita dikasih pilihan kan ya atau tidak sama sekali. Ya. Kalau misalnya kita masih harus mempertimbangkan lagi di sini di tengah-tengah, ini kan kita ngambil keputusan susah. Ya, sama halnya ini. Mana ya 7, 8, 5. Ini masih harus mikir yang 8 ini bagus apa enggak. Kalau di sini kan hanya berdasarkan 5. Berarti dia nggak berani mengambil keputusan. Konsultan 1 ini nggak berani mengambil keputusan. Lain dengan konsultan 2, dia lebih tegas. Ya, dia memutuskan oke, yang bagus 5, yang jelek 13. Ini yang sedang-sedang ada di tengah. Ya. Proporsinya ini sudah kelihatan. Yang fair to good ini ada 7, yang di sini 13. Yang di sini 8 sama 5 13, sisanya 7. Nah, ini kan kalau ngambil keputusan di sini repot ini. Lebih enak konsultan 2. Jadi kita putuskan konsultan 2 itu lebih nyaman untuk dilanjutkan kerjasamanya dalam jangka panjang. Oke, itu untuk penggunaan PROSTEP untuk mengukur kesepakatan. Ya, ini bisa Anda gunakan untuk rating macam-macam. Misalnya kalau suka nonton film, nonton film kan suka ada rating-rating kan. Ini kan misalnya Anda ngambil 20 film yang terbaik selama tahun 2020. Misalnya ada kan lembaga-lembaga rating film gitu. Anda tinggal pilih mau pakai yang Google atau mau pakai Rotten Tomato atau apa. Ini bisa digunakan untuk ini, ya. Oh, yang bagus ini yang terpercaya ini kayaknya Google atau rating Tomato. Kalau Google saya kira sangat subjektif. Subjektivitasnya agak tinggi.
Oke, kita lanjutkan ke 4.5. Nah, ini kan. Nanti silakan dibaca ya yang sebelum 4.5. Nah, 4.5 kita lanjutkan di video berikut ini.